harga BBM untuk bersubsidi maupun LPG itu tidak ada perubahan sama sekali. Nah, sementara harga yang non subsidi itu menyesuaikan dengan harga pasar yang ada. PT Pertamina Patraniaga resmi menyesuaikan harga sejumlah produk BBM non-subsidi mulai 10 Juni 2026. Dalam penyesuaian terbaru, harga Pertamax naik dari 12.300 menjadi 16.250 per liter. Sedangkan Pertamax Green 95 naik dari 12.900 menjadi 17.000 per liter. Kenaikan ini menjadi penyesuaian terbesar dalam beberapa tahun terakhir dan terjadi di tengah memanasnya konflik geopolitik global yang berdampak pada harga energi dunia. Pertamina menyebut penyesuaian harga dilakukan berdasarkan formula harga yang ditetapkan pemerintah dengan mempertimbangkan harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah, serta harga pasar keekonomian. Sementara itu, harga BBM subsidi seperti Pertalite dan Biosolar dipastikan tidak mengalami perubahan. Kenaikan harga ini langsung menjadi perbincangan luas di tengah masyarakat. Sebab selisih harga Pertamax dan Pertalite kini mencapai lebih dari Rp6.000 per liter. Bagi pengguna kendaraan dengan mobilitas tinggi, kenaikan tersebut berarti tambahan pengeluaran ratusan ribu hingga jutaan rupiah setiap bulan. Harga BBM non-subsidi mengalami kenaikan sejak 10 Juni 2026. Saat ini harga Pertamax RON 92 mencapai Rp16.250 per liter dan juga harga Pertamax Green mencapai Rp17.000 per liter. Harga ini disebabkan karena permintaan harga minyak dunia meningkat dan juga diakibatkan konflik geopolitik antara Iran dan juga Israel yang terjadi pada akhir Februari 2026 lalu. Selain itu, kenaikan dari harga BBM non-subsidi ini menjadi banyak perhatian bagi masyarakat karena dua produk BBM non-subsidi ini paling banyak digunakan oleh kendaraan pribadi untuk kehidupan sehari-hari. Selain itu, dampak dari kenaikan BBM non-subsidi ini akan berdampak pada permintaan rumah tangga dan juga kehidupan sehari-hari. Saat ini saya sedang berada di salah satu SPBU kawasan Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara. Memang terlihat bahwa minat masyarakat ini menurun 20% terhadap pengisian BBM non bersubsidi dikarenakan memang menurut masyarakat hal ini lebih terjangkau untuk mengisi BBM subsidi dibandingkan dengan BBM non bersubsidi. Bagaimana kondisi penjualan saat ini pasca terjadinya kenaikan Pertamax dan juga Pertamax Green? Pasca kenaikan memang Pertamax ada sedikit penurunan dan Pertalite mulai melonjak dibanding sebelumnya. Bisa digambarkan nggak berapa persen kira-kira penurunan dari Pertamax itu sendiri, Pak? Kalau di sini ya nggak begitu tinggi, paling sekitar 20%-an menurun dibanding yang sebelum kenaikan harga. Berarti terjadi pola pembelian konsumen ya Pak, iya, untuk memilih ke Pertalite. Jadi mungkin di sini penurunannya biasanya mungkin kalau pembelian itu biasa dari rupiahnya ya, misalkan 500 ya kan, biasanya isi 500, karena sekarang ada kenaikan tetap ngisi 500, jadi tonase literannya menurun ya, mungkin itu.
terakhir Pak, terkait dengan distribusi ini Pak, apakah ada kendala atau tidak pasca kenaikan? Pasca kenaikan terutama Pertalite ya sedikit terlambat. Mungkin banyak permintaan ataupun di deponya ada sedikit kendala mungkin. Berarti Ya. masalah distribusi ini di Pertalite aja, kalau Pertamax Masih lancar ya. masih lancar. Ya. Pantauan secara langsung di SPBU kawasan Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara ini menjadi gambaran secara langsung bagaimana respons masyarakat pasca terjadinya kenaikan Pertamax dan juga Pertamax Green. Dan hasilnya adalah masyarakat lebih memilih untuk mengisi bahan bakar minyak jenis Pertalite dikarenakan harganya jauh lebih terjangkau. Selain itu, pantauan secara langsung ini juga dapat menggambarkan bagaimana stok BBM dan juga antrean yang terjadi di masyarakat. Dari Jakarta, Stefan Wijaya, Koel Joseph melaporkan. Pasca kenaikan harga Pertamax, sejumlah SPBU mulai melihat perubahan pola pembelian BBM oleh konsumen. Sebagian pengendara mengaku terpaksa berpindah ke Pertalite untuk menekan biaya operasional harian. Meski demikian, tidak semua pengguna Pertamax langsung berpindah. Sebagian pemilik kendaraan masih memilih bertahan menggunakan Pertamax karena menyesuaikan dengan rekomendasi pabrikan dan spesifikasi mesin kendaraan. Awal tahu harga Pertamax naik ini sejak kapan? Pas tanggal berapa ya lupa, pokoknya itu pas malam naiknya. Pas malam naiknya. Ya. Sebelumnya ini menggunakan Pertamax yang subsidi apa non subsidi, Pertamax atau Pertalite? Saya sebelumnya Pertamax. Pertamax. Nah, saat ini apakah berubah begitu dengan adanya kenaikan ini? Tentu berubah karena harganya tuh jauh banget dari yang kemarin, naik 4.000. Kalau pakai itu saya ngojek boncos. Ya. Berarti kenaikan ini mempengaruhi begitu ya, terutama kan ini kan ojek online gitu. Oh iya, ngaruh banget itu. Harus kurangin lagi sih begitu mah. Oke, berarti apa harapannya nih Mas kepada pemerintah, ada yang mau disampaikan terkait dengan kenaikan harga BBM ini? Ya kalau mau uang banyak jangan korupsi terlalu banyak gitu, diturunin lagi aja. Jadi Ya. terkait dengan kenaikan ini bagaimana Mas? Saya rasa sih cukup kaget juga sih. Saya juga kan pengguna pertama, kadang Pertalite juga kan. Ya, harapannya untuk pemerintah bagaimana Mas? Harapannya sih harusnya stabil ya. Khawatirnya kan untuk kedepannya kan bisa naik lagi kan dengan kondisi yang seperti ini. Tanggapannya gimana terkait dengan kenaikan harga yang cukup signifikan ini 4.000 karena naiknya ya Pak? Ya, kenaikan 4.000 sih kayaknya menurut saya sih oke-oke aja sih ya, nggak tahu riskan sekali. Oke, berarti tidak terpengaruh begitu ya kayak kita Iya. juga masih tetap menggunakan Pertamax saat ini? Masih karena kenaikan 4.000 masih oke lah ya menurut saya, tapi kalau sampai 6.000 gitu ke atas saya mungkin pertimbangkan ya. Gitu aja. Pemerintah menegaskan penyesuaian harga Pertamax merupakan konsekuensi dari mekanisme pasar untuk BBM non-subsidi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyebut, penetapan harga telah dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat. Kami menyampaikan bahwa harga BBM untuk bersubsidi maupun LPG itu tidak ada perubahan sama sekali. Itu dulu. Nah, sementara harga yang non-subsidi itu menyesuaikan dengan harga pasar yang ada. Sudah bertentu perhitungannya ini akan dilakukan secara bijak oleh teman-teman pelaku usaha, baik Pertamina maupun pelaku swasta yang lainnya. Pemerintah juga memastikan harga Pertalite dan biosolar tetap dipertahankan untuk menjaga daya beli masyarakat. Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai dampak kenaikan Pertamax terhadap inflasi akan relatif terbatas.
Menurutnya, Pertamax bukan merupakan bahan bakar utama yang digunakan oleh angkutan umum maupun distribusi barang. Harusnya nggak pakai minimum karena kan Pertamax nggak dipakai buat angkutan barang. Pak, ini dampaknya Pak gimana menjaga agar kuota Pertalite subsidi tidak jebol? Maksudnya dampaknya minim atau bagaimana Pak? Tanya ke Pak Bahlil, misalnya ada mekanisme Pak, gimana? tapi kalau dari Kementerian Keuangan ini gimana Pak? Tanya Pak Bahlil. Dampaknya ke inflasi gimana Pak? Jadi minim atau bagaimana Pak? Dampaknya limited karena kan bukan buat angkutan umum. Terus pemerintah akan Angkutan barang juga pakai ada stimulus lagi Ada stimulus nggak Pak? Makasih Pak. Pemerintah mengklaim terus memantau konsumsi Pertalite untuk memastikan kuota BBM bersubsidi tetap terjaga dan tepat sasaran. Di sisi lain, sejumlah pengamat mengingatkan kenaikan harga ini bisa menjadi ujian bagi pengelolaan BBM nasional. Pengamat menilai kenaikan harga Pertamax berpotensi memicu perubahan pola konsumsi BBM di masyarakat. Pasalnya, selisih harga yang terlalu jauh dapat mendorong sebagian konsumen berpindah ke BBM dengan harga yang lebih rendah. Pengamat mengingatkan pemerintah perlu mengantisipasi potensi peningkatan konsumsi Pertalite agar tidak membebani kuota subsidi energi. Selain itu, transparansi penetapan harga dan komunikasi publik dinilai menjadi kunci agar masyarakat memahami alasan dibalik kenaikan harga ini. Tapi karena adanya efek kenaikan harga BBM non-subsidi yaitu Pertamax 92, tentu ini juga pastinya akan berpotensi menggiring masyarakat yang tadinya menggunakan BBM Pertamax akan membeli Pertalite ya, karena kondisi inflasi, kenaikan harga itu akan secara rasional lah masyarakat akan mulai beralih. Nah, mungkin tantangan berikutnya adalah ketika akan terjadi migrasi ya konsumen Pertamax ke Pertalite. Nah, kira-kira ini berapa besar potensi perpindahan itu volumenya, dan kemudian dari sekian besar itu apakah nanti itu akan punya efek psikologis di SPBU, apakah akan terjadi antrean yang panjang, atau bahkan yang kedua apakah akan terjadi kelangkaan pasokan. Ya, bukan kelangkaan pasokannya mungkin tetap, tetapi permintaannya meningkat secara mendadak, jadi terkesan akan ada kelangkaan ataupun bahkan antrean yang panjang. Nah, itu efek-efek psikologis itu yang saya pikir yang perlu diantisipasi oleh pemerintah supaya tidak menimbulkan kegaduhan dan juga menimbulkan persepsi yang negatif. Pada akhirnya, kenaikan harga Pertamax tidak hanya berbicara soal harga BBM, melainkan juga menjadi ujian bagi pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara kesehatan fiskal negara, ketahanan energi nasional, dan daya beli masyarakat. Tim Liputan, Berita 1.